وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, para syaraif yang sama-sama kita muliakan, tokoh masyarakat, tetua, pemuka-pemuka masyarakat, pengurus masjid Baitur Rahim, dan para panitia ta'mir Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, yang mudah-mudahan semua mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita limpahan karunia, rahmat dan kenikmatan yang begitu banyak. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kemudahan untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan diterima, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita bermohon kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang selalu melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, maka ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam sorga. Mudah-mudahan di dunia kita tidak bisa terkumpul dengan Rasul, mudah-mudahan di akhirat nanti kita dipertemukan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, hari yang ke-7. Iya kah? Hari ke-7, Pak. Mulai hari Minggu puasaan. Kalau bagian pian mulai Sabtu. Kalau mulai Sabtu berarti sudah 8 hari. Mulai Minggu kalau semalah. Mulai Minggu. Jadi hari ini adalah hari yang ke-7. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur sehingga bisa melaksanakan puasa dan beribadah di bulan Ramadan tahun ini sampai selesai. Dan mudah-mudahan bukan saja tahun ini, terus kita dipanjangkan Allah taala umur sampai bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang kada maaminakan mudahan lakas babini lagi mun lakian, mun binian mudahan lakas baanakan pulang.
Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah Sayyidus Syuhur, pemimpin bagi 11 bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirat, bulan yang penuh barakat. Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang yang beribadah di bulan Ramadan ini. Bahkan siapa yang mengerjakan ibadah yang sunat, sama dia seperti mengerjakan kewajiban di bulan yang lainnya. Mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan ini sama dengan mengerjakan 70 kewajiban di bulan lainnya. Satu ayat yang dibaca di bulan Ramadan ini lebih Allah sukai daripada menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan dilipat gandakan Allah Ta'ala pahala, diampuni segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dosa kita, juga dosa ibu bapa kita, dosa kai nini kita, dosa seluruh umat Islam, yang lakian maupun yang binian, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini dibukakan Allah pintu-pintu sorga, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan ini. Dibelenggu artinya diikat, dibelenggu artinya dipasung. Tapi kenapa kok di bulan Ramadan masih banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan setan memang dibelenggu, tetapi nafsu tidak dibelenggu. Jadi yang bermaksiat itu adalah godaannya nafsu, bukan godaannya setan. Tapi kalau menurut pahaman ulun, setan itu dibelenggu, setan itu diikat, setan itu dipasung, tapi mulutnya tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa masih menggoda manusia dengan mulutnya. Dia bisa berteriak, "Oi, baik guringan daripada sembahyang subuh di Masjid Baitur Rahim. Nyaman guring, nyaman dapat tahi mata." Itu setan masih kawa bakuciak-kuciak kayak itu. Nyaman guring ke masjid hujan dingin. Jadi pian-pian yang ada di sini alhamdulillah bisa mengatasi godaannya setan. Alhamdulillah. Mudahan meninggal husnul khatimah. Amin. Kalau waktu masih sehat, waktu masih bisa beribadah, mau melaksanakan, tidak menggubris dengan rayuan setan, insya Allah nanti waktu sakaratil maut, ketika setan datang menyerupai orang-orang yang sudah meninggal dunia, menggoda supaya keluar dari agama Islam, insya Allah tidak akan kita tergoda. Amin ya robbal alamin. Karena yang menentukan itu husnul khatimah.
atau menentukan seseorang akan celaka apabila ia su'ul khatimah. Kita habis sholat terus berdoa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan ibadah yang kami laksanakan ini, kami minta dengan pian supaya kami mendapatkan husnul khatimah. Arti husnul khatimah itu baik terakhirnya kita, baik waktu kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan muslim, kita meninggal dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan bagus, kita meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun, dan kita meninggal dunia dengan membawa amal ibadah yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam untuk berpuasa di siang harinya, dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah khusus di bulan Ramadan pada malam harinya. Ibadah yang khusus di bulan Ramadan pada malam hari, salat tarawih. Puasa bukan saja diwajibkan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat yang terdahulu dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat terdahulu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, walaupun puasanya tidak seperti puasa kita. Tapi seperti Nabi Adam alaihissalam berpuasa 30 hari 30 malam, siang tidak makan, malam pun juga tidak makan. Kalau kita seperti ini, Masya Allah, yang diwajibkan siang harinya saja itu banyak yang tidak puasa, apalagi kalau diwajibkan siang dan malam. Sehari aja kada makan, berjalan sempoyongan, berjalan kayak pohon ditiup angin begoyangan. Masya Allah, hanyar sehari puasa, hanyar sehari puasa sudah berucap 29 hari lagi lah kita pacangan bahari raya. Menghitungnya hari rayanya sudah. Masya Allah. Jadi kita nih bersyukur benar kada diwajibkan siang malam, diwajibkan hanya siang. Dan kita ini masih tidak terlalu lama dibandingkan di negara lain, ada yang sampai 20 jam lebih. Kalau kita berapa jam? 12 jaman lah. Padahal di negara lain ada yang sampai 18 jam, 20 jam diwajibkan puasa. Tapi ada juga yang 10 jam. 10 jam ini pendek sekali ya. Cuma 10 jam ini rasanya kurang terasa. Kurang terasa. Kalau kita alhamdulillah pertengahan, terlalu lawas kada, terlalu pendek kada juga.
Jadi alhamdulillah pertengahan. Rasulullah juga mengucapkan khairul umur awsatuha. Paling bagus perkara itu pertengahan. Nah, kita ini pertengahan. Tawassut, ya kan? Jadi kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali bagi yang mulai balik sampai hari ini bisa terus melaksanakan ibadah puasa ini. Luar biasa, pahala berlipat ganda. Karena banyak orang yang kurang ilmu bahari kala kada menggawi puasa, imbah sudah tuha hanyar dapat ilmunya bahwa puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mau puasa, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik. Lagi anum dapat hidayah dari Allah, tapi kada dapat taufik. Artinya kada mau menggawi. Tahu ai puasa itu wajib, tapi kada mau menggawi. Ada juga nang sudah tuha lagi anum pemuasa, sekalinya sudah tuha tamat puasa, ampih puasa. Ini su'ul khatimah ngarannya ya. Jadi Allah tuh berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Jadi manusia tuh ada 3 macam. Ada nang mulai awal kehidupan lurus sampai meninggal dunia husnul khotimah. Tapi ada juga nang awalnya lurus tapi akhirnya bebelok, akhirnya sasat, lalu jadi su'ul khotimah, huruf lam. Tapi ada juga yang lagi anumnya tapuntal-puntal gawian. Kada tapi puasa, kadang puasa, kadang sembahyang, kadang kada. Jadi sembahyang balang kambingan masih bagus nih. Kambing kada banyak balangnya. Tapi akhir kehidupannya lurus, itu kayak huruf mim. Mim. Jadi banyak bertaubat waktu sudah tuha, hanya banyak bertaubat. Sudah pinak kada tapi kawal lagi sembahyang, hanya mengqadha, iya kan? Kada tapi sanggup lagi puasa, hanya hendak puasa. Banyak sudah penyakit nang diarit, ya. Batis kada tapi kawal lagi balipat. Parut pinak kada kawal lagi tasalah makan, baheraan. Masya Allah, hanya hendak bertaubat. Itu masih syukur, belum meninggal dunia. Itu meninggal dunianya husnul khotimah. Tapi kalau seperti huruf lam tadi, lurus tapi hendak meninggal dunia, su'ul khotimah. Menyatakan puasa itu kada wajib bagiannya aja, mau uyuhi aja. Jadi pas bulan Ramadan, maka ada gurunya, inilah guguruan. Kenapa dipadahkan guguruan? Mengangkat diri seorang menjadi guru. Iya kan? Latar belakang pendidikan kadada, asalnya tukang iwak. Sekalinya sudah pinang alih mencari iwak, ngapa gawian yang paling nyaman begini lah. Nyaman tuh jadi guru jar. Jadi guru aja dah. Banyak murid, banyak duit. Jadi banyak duit, banyak muridnya, banyak duitnya. Nah, lalu ai mengangkat diri menjadi guru. Tapi orang kampung di situ kadadaan juga nang mau empati, nang belajar jauh-jauh.
Aku aja mulai anjir tuh mendatangi kapal 5. Aku aja mendatangi katalog tiram, mulai anjir, tamban, kahakunan. Tapi nya nyaman. Sembahyang kada wajib lagi, puasa kada wajib lagi. Bahkan kalau hakun menabus saja sorga itu ditabus 5 juta menabus. Wow, 5 juta. Jadi pian kalaunya besi duit 5 juta tabus lawan gurunya masuk sorga pian, dijamin sidin. Menyugihi gurunya kayaknya nyamanan. Dipunguli gurunya. Ini siang yang guguruan tadi, siang Ramadan, mengiawi murid-murid, kita kumpulan siang, bapaan guru, kita memanggang iwak. Piankah menyediakan iwaknya? Kada, Jasidin. Siapa nang bisi tambak? Murid pulang disuruh sidin, nang bisi tambak, bawa nila, bawa patin, nang 1 kilo. Siang kita memanggang, hagin berbuka puasa kah guru? Kada, kita kena makanan siang. Jadi di cakannya memanggang di dalam rumah nih kada, di luar, di palataran. Jadi orang lewatan manggang iwak kah? Bagiannya. Lagin buka puasa kah? Barang kami aja, terserah kami aja. Sekalinya imbah memanggang langsung bagiannya pesta di muka rumah, daripada hendak menantangnya lawan orang nang puasaan. Alahan pada orang kafir. Orang kafir pina bersembunyi-sembunyi lagi paham orang Islam makan bulan Ramadan. Jadi kalau bagian orang kafir hendak makan bersembunyi-sembunyi. Ini pada bakaku Islam tapi menantang lawan hukum Islam. Makanan bagiannya pesta di hadapan rumah. RT-nya kada wani jua. Mestinya RT, mestinya bagian takmir masjid datangi, ya kah? Si paki panggangan bagiannya tuh kada wani jua soalnya. Lapor ke bagian KOA lah. Tapi kena betaubat ya bagiannya lah, betaubat, ujar gurunya betaubat. Kena bebulik pulang, nang ke itu pulang bagiannya. Allahu Akbar. Ngalih benar lah kalau orang merasa kada salah, ngalih benar dibaiki. Orang nih salah tapi merasa kada salah, ngalih benar dibaiki pian. Tapi kalau orang tak salah, tak salah, lalu ada nang membaiki, berterima kasih, bersyukur, mau bertaubat langsung. Ada ini merasa kada salah, ngalih benar. Itu lana amaluna walakum a'malukum aja lagi akhirnya lah. Lain kayak zaman bahari panglah. Lagi pula hukum kita nih lain hukum Islam. Dalam hukum Islam itu dianggap sudah munafik, sudah kafir, itu boleh dihukum. Wah ini kalaunya ada nang kayak itu paling ditegur, ditaubatkan, disidangkan, seperti itu aja. Kadada untuk hukuman fisik tuh kadada, kecuali nanti ada penistaan agama. Namun penistaan agama ada hukumnya. Ini kayak Ibrahim, siapa yang pendeta itu? Saifuddin Ibrahim, tu lawas sudahnya murtad, tu lawas adalah Saifuddin Ibrahim itu hendak menghilangkan 300 ayat Al-Quran. Jadi makanya dalam hukum Islam tuh bagusnya lah orang nang murtad itu hukumnya dipancung,
Kalau di Arab murtad di sidang nyata murtad pagat gulu, panggal gulu, ya kan? Bagus gitu. Lihat ti nang murtad inilah kan hendak mau bah Al-Qur'annya. Yang jelas itu dibiayai oleh orang-orang kafir, hendak mengadu domba orang Islam, ya kan? Hendak menghina-hinakan ajaran agama Islam. Duit lah, karena duit ini belum tertangkap lagi. Buka kesana kemari di Amerika, belum tertangkap polisi. Lah sudah kah belum. Ini nyata-nyata menghina Al-Quran, menghina hukum Islam, menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian murtadin ini luar biasa lah. Na'udzubillah. Maka bagiannya nih ahli-ahli IT, ahli benar. Misalnya ada bolah blog, bolah website, kena ditulisnya macam-macam penghinaan kepada agama Islam, diblokir, diulahnya pulang, blokir, ulahnya pulang. Luar biasa lah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini model kayak itu tadi pang huruf lam, asalnya lurus, orang Islam, bahkan bergelar ustadz, tapi ujung-ujungnya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Tapi anak sidin lah, anak sidin itu pesantren 2 orang. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terus dijaga Allah, mudahan kita ini selalu husnul khatimah, selalu diberikan Allah kekuatan untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Mudahan kita tidak tergoda dengan godaan dunia dan segala isinya. Kita terus taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah di bulan Ramadan ini bulan ujian. Kita diuji oleh Allah. Berapa banyak godaan. Kita kelaparan, kita kehausan, banyak makanan, tapi kita tidak dibolehkan, diharamkan untuk makan. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tahan uji kakanda kita ini. Kalau kita tahan uji, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi puasa ini membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhan kalian dan bersegeralah untuk ke sorga, di mana sorga itu luasnya seperti langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Artinya sorga itu luas benar. Jadi rugi benar kalau di akhirat kena kada masuk sorga, karena sorga itu luas di Allah Ta'ala, seluas langit dan bumi. Rugi benar amun kada masuk ke dalam sorga. Tapi ujungnya uiddat lil muttaqin. Sorga itu dipersiapkan, sorga itu diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Jadi sorga itu milik orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah
orang nang bertakwa itu alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Orang yang bertakwa itu adalah yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu ya tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi kita percaya zat Allah Ta'ala tidak bisa kita tangkap dengan panca indera, tapi kita beriman. Itu yang gaib. Malaikat, jin bangjar, setan, itu yang gaib juga. Kita beriman juga, cuma kita kadang menyembah. Kita percaya adanya malaikat, kita percaya adanya jin, kita percaya adanya setan, kita percaya adanya iblis. Tapi dengan setan, iblis, jin kita kadang menyembah. Kalau jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Kalau setan, ada yang memadahkan setan itu hanya sifat. Manusia bisa jadi setan, jin pun bisa jadi syaitan. Karena sifat setan ini mengajak kepada maksiat. Itu setan namanya. Nah, kalau iblis itu termasuk golongan jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin ada yang beriman, ada yang tidak. Kalaunya malaikat, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ada yang beriman, ada juga yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat. Jadi kalau kada sholat itu bukan orang yang bertakwa. Tidak akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sorga nanti di dalam akhirat. Tidak akan. Karena sorga itu hanya diperuntukkan kepada orang yang bertakwa, yang sholat, terutama sholat 5 waktu. Jadi sholat ini bagaimana agar sholat itu sah, sholat itu diterima, sholat itu berpahala. Itu perlu ilmu, iya kah? Perlu ilmu. Kalau orang kada sholat, kalau orang sholat tapi kada berilmu, itu sholatnya tidak akan bermanfaat baginya, iya kah? Kan ada aja orang yang sholat tapi kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 kan orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima. Orang yang sholat sendirian tanpa bacaan. Kemudian orang yang sholat tapi tidak didasari dengan ilmu, maka orang itu tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang sholat tapi suaminya sedang marah, sedang benci kepadanya, maka sholat perempuan itu tidak akan diterima. Sholat yang perempuan tidak menutup rambutnya kelihatan, itu juga tidak diterima sholatnya. Orang yang senantiasa minum minuman keras, itu juga tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang riba,
Memakan riba tidak juga diterima. Pemimpin yang zalim tidak diterima juga salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam yang tidak disukai oleh makmumnya, salatnya juga tidak diterima. Terutama si makmum inilah, makmum yang mengikuti imam yang tidak disukainya, maka salat makmum itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah tapi tidak diterima. Arti sah itu kan kalau salat itu memenuhi syarat dan rukun itu sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadi makmum tapi benci dengan imam, itu tidak sah salatnya. Jadi mungkin yang di luar-luar tuh kada suka dengan imam lah. Jadi kada mau ke masjid, akhirnya salat di rumah aja. Mungkin. Tapi dasar koler juga kalau orang koler salat tapi masih menyatakan di dalam hatinya salat itu wajib, itu masih fasik aja orang itu, dosa besar. Tapi kalau sudah meyakini salat itu kada wajib, berarti itu hukumnya sudah kafir. Iya kah? Kemudian orang yang bertakwa itu menafkahkan hartanya. Jadi berinfak, infak, sedekah itu beda-beda lah. Wakaf. Ini kalau di celengan ini cukup infak saja, jangan wakaf. Kalau ditulisi di celengan yang beredar inilah wakaf, itu kada pas. Kenapa? Wakaf itu mestinya untuk barang-barang yang lama dipakai. Kayak maulah tihang masjid nih, itu wakaf wajar aja. Maulah lantai pelataran masjid, lawas dipakai, itu wakaf ngarannya lah. Bangunan-bangunan wakaf, tanah wakaf. Jadi yang bagus tuh wakaf tanah. Wakaf tanah tuh kada pacangan bahancuran. Kalau wakaf jar kayu wakaf agin membangun masjid, panitianya pina rambang mataan, melihat masjid orang pina bagus, kita hancur aja masjid kita nih jar. Kita pugar, kita bagusi, hanyar sebulan bagus dah masjid bebangun, dihancur sidin pulang. Jadi panitia, jadi ketua masjid ini jangan diangkat nang rambang mataan lah. Melihat kena masjid orang pina bagus, dihancur sidin. Kena ada nang masjid tuh hancur aja jar, kena kami menyumbang 1,3 miliar aja bangun. Jadi hancur aja nang ada tuh, dihancur sidin. Hancur semua. Sekalinya karena PHP sidin. Didustai orang, masjidnya hancur, duitnya kan ada. Tepak kalah sidin, abut orang kampung lah. Sekalinya PHP tadilah didustai orang, sidin juga pang ketujuh hancur terus masjid. Orang kalau bangunan nih hancur, paling kada andak di bawah, ulah halaman misalnya lah. Jadi hancurannya ini masih kawa digunakan orang, masih wakaf orang tuh terus-terusan. Ini kada dibuang-buang sidin, dibuang ke sungai, dibebariakan sidin. Jadinya wakafnya hilang. Nauzubillah, nauzubillah. Boleh juga digantikan, misalnya kada terpakai lagi, kada kawa dipakai lagi lah. Ada nama menggantikan. Bagusnya menggantikan nih banyak daripada barang yang hancur itulah. Nah itu bagus saya juga lah menggantikan. Masya Allah. Dan orang yang bertakwa itu adalah, ini pas kajamnya nih lah, pas dalam mah kada kerasaan lah. Orang yang bertakwa itu beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan orang yang bertakwa orang yang bertakwa itu adalah meyakini adanya hari akhir, adanya siksa kubur, adanya hari kebangkitan, yaumul ba'ats, ya kah, ada yaumul mahsyar, ada
titian siratal mustaqim, ada mizan, timbangan, ada hisab, ada sorga neraka. Itulah orang yang bertakwa. Selain itu berarti bukan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dengan kita beribadah di bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanakum wa iyaya bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina wa ahli al-qutri unsa wa dhakar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilak ya ulama nahza bil khair wa nakfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal uyun waqti anna ya rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun. Wa salatullahi mustafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'alina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعيد علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. وعنا على الصيام والقيام برحمتك يا عزيز يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf, minta reda, minta halal. Taqabbalallahu minkum.